7 keuntungan rumah minimalis yang jarang disadari orang sebelumnya. Pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo Bunda semua. Bun, sini aku temenin sebentar ya. Anggap aja kita lagi duduk sore-sore, minum teh anget, sambil cerita ringan tapi kena di hati. Aku mau mulai dari hal yang jujur banget. Dulu aku tuh percaya rumah yang bagus itu rumah yang kelihatan penuh. Penuh lemari, penuh pajangan, penuh perabot. Pokoknya kalau tamu datang, mereka langsung mikir, wah, ini rumah orang berhasil. Tapi anehnya Bun, tiap malam aku pulang, rasanya bukan lega, malah tambah capek. Lihat sofa penuh barang, meja makan jadi gudang sementara. Sudut rumah kayak minta tolong, tapi kita pura-pura nggak denger. Dan di situ aku mulai bertanya ke diri sendiri. Kenapa ya rumah yang katanya impian justru bikin pengen cepat keluar lagi? Sampai suatu hari aku main ke rumah temanku. Rumahnya kecil, isinya sederhana. Tapi begitu masuk, aku langsung pengen duduk, pengen lama, pengen napas panjang. Dan dari situ aku mulai sadar. Rumah minimalis itu bukan soal gaya, tapi persoalan rasa. Sekarang aku mau cerita pelan-pelan. 7 keuntungan rumah minimalis yang sering banget kita anggap sepele. Padahal dampaknya ke hidup tuh nyata banget. Keuntungan pertama, hidup terasa lebih ringan. Ini bukan kata-kata motivasi kosong ya Bun, ini kejadian sehari-hari. Contohnya gini, pagi hari anak rewel, kita belum mandi. Malah kesandung barang di lantai. Emosi langsung naik di rumah minimalis. Lantai itu ya lantai, bukan tempat transit, bukan parkiran tas, bukan gudang dadakan. Barang cuma yang dipakai, yang nggak kepake, nggak dikasih izin tinggal. Dan anehnya, ketika rumah lebih kosong, hati ikut enteng. Nggak gampang kesal, nggak gampang merasa dikejar-kejar. Keuntungan kedua, waktu dan tenaga lebih hemat. Ini penting banget buat kita yang tiap hari rasanya lari maraton. Aku kasih contoh real. Dulu bersih-bersih rumah bisa habis setengah hari. Sapu, pel, lap, belum beres. Udah capek duluan. Sekarang, dengan rumah minimalis, bersih-bersih itu cuma kayak pemanasan, sapu sebentar, pel sebentar. Udah, waktu sisanya bisa dipakai rebahan. Atau masak tanpa buru-buru. Atau sekadar duduk sambil scroll tanpa rasa bersalah. Dan itu tuh mewah banget Bun. Waktu yang gak habis buat beresin barang. Keuntungan ketiga, pikiran jadi lebih tenang. Ini bukan perasaan aja. Ini juga persoalan logis. Coba deh Bun, perhatiin. Kalau meja penuh, otak kita juga penuh. Kalau ruang rapi, pikiran ikut rapi. Rumah minimalis itu minim distraksi. Nggak banyak hal yang minta diperhatikan. Nggak banyak visual yang bikin kepala sumpek. Makanya banyak orang bilang, pulang ke rumah minimalis itu kayak dipeluk. Capek boleh, masalah boleh, tapi rumah nggak ikut nambah beban. Keuntungan keempat, pengeluaran lebih terkontrol. Nah, ini favorit banyak Bunda, karena gini Bun, kalau rumah besar dan kosong, rasanya pengen diisi terus. Beli ini, beli itu, biar nggak kelihatan sepi. Tapi di rumah minimalis, setiap beli barang itu harus mikir. Taruhnya di mana? Fungsinya apa? Dipakai? Atau cuma numpang foto? Akhirnya kita jadi lebih sadar. Belanja bukan karena lucu, tapi karena perlu. Dompet aman, hati juga tenang. Keuntungan kelima, rumah terasa lebih hangat. Bukan karena ukuran, tapi
Karena niat, di rumah minimalis, setiap sudut dipakai dengan sadar. Meja makan benar-benar buat makan dan ngobrol. Ruang tamu benar-benar buat nerima tamu dan cerita. Bukan ruangan yang cuma jadi pajangan. Bukan ruang yang jarang disentuh. Dan itu bikin rumah punya jiwa, bukan cuma bangunan. Keuntungan keenam, rumah lebih mudah dirawat seumur hidup. Ini penting buat jangka panjang. Kita nggak selamanya muda dan kuat, nggak selamanya punya tenaga berlebih. Rumah minimalis itu ramah, nggak banyak sudut ribet, nggak banyak area yang bikin pusing. Ketika usia bertambah, rumah tetap nyaman, nggak terasa jadi beban, tapi jadi teman. Dan keuntungan ketujuh, ini yang paling dalam, rumah minimalis bikin kita lebih bersyukur. Karena kita belajar hidup dengan cukup. Bukan terus membandingkan, bukan terus merasa kurang. Kita jadi lebih sadar. Bahagia itu bukan soal banyak, tapi juga persoalan pas. Dan jujur ya bun, kadang yang bikin capek itu bukan hidupnya, tapi rumahnya terlalu penuh. Kalau hari ini bun merasa lelah, padahal di rumah sendiri, merasa pengen keluar terus, merasa rumah cuma tempat singgah. Mungkin bukan bunda yang salah, mungkin rumahnya butuh dikurangin, bukan ditambahin. Rumah minimalis itu bukan tentang kecil atau besar, tapi tentang ruang untuk bernapas. Ruang untuk tenang, ruang untuk jadi diri sendiri. Kalau cerita ini terasa dekat, berarti kita satu perasaan. Dan semoga pelan-pelan rumah bunda bisa jadi tempat pulang yang paling menenangkan. Makasih sudah mau dengar curhatan panjang ini. Sampai ketemu lagi. Semoga rumah kalian makin nyaman dan hari-hari kalian makin damai.